selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam baru. Ya tadi dari perapatan ya kita terus ke kolong jembatan sini, tempat yang kalau buat yang pada biasa tinggal di hotel besar kayak saya, tempat ini menurut saya setara, enak banget, memberikan apa? Adem banget gitu. Dan bedanya cuma di sini campur semua orang dan nggak ada yang saling ganggu, saya kira ya, yakin ya. Dan ini enak banget. Dan yang lebih hebat saya buktiin ya bahwa kepahlawanan itu nggak usah dicari-cari jauh. Ini dia nih. Ini apaan? Tadi pagi ya katanya belanja. Tadi pagi belanja ini snack. Yang belanja siapa? Nih si Hamdan. Oh Hamdan. Oh kamu Dan yang belanja? Iya. Oh jadi kamu di jurusan belanja pokoknya ya? Iya belanja. Masya Allah. Percaya orang kamu belanja? Alhamdulillah dipercaya Bu. Karena bawa duit ya? Iya. Duitnya udah ditukar tuh, yang receh-receh udah ditukar apa? Belum? Belum. Dengan receh-receh itu belanja? Enggak, kita Sebagian? ya. Oke, ada juga soalnya donasi ya biasanya. Ya, donasi Jadi dari kawan-kawan. anyway ini udah bisa dapat segini nih, luar biasa. Ini yang mau dikasih bulan ini. Iya bulan 60 ini. anak. Isinya apa aja? Boleh lihat? Oh. Uang recehnya sebulan. Oh. Iya itu. Uang recehnya yang mau kita hitung. Iya. Wow, Masya Allah. Ini sebulan? Sebulan. Uang koinan. Ya Allah. Ya Allah. Masya Jadi, Allah. Bagi orang yang enggak itu kan Nggak ada harganya. kalau bagi kita ya Kita buka aja begini ya Bunda. Iya, iya, iya. Luar biasa ini kan apa? Ya. Benar-benar boleh dibilang dianggap remeh ya. Kita sering aku jadi ingat jangan kau remehkan kebaikan walaupun kecil. Karena mana tahu hidupmu berakhir di situ dan itulah husnul khatimah. Dan jangan remehkan keburukan walaupun kecil. Karena mana tahu hidupmu berakhir di situ dan itulah su'ul khatimah. Masya Allah, ini adalah hasil karya teman-teman saya. Harus sekali ya, saya jarang ngelihat uang receh sebanyak ini. Dan saya yakin juga, kecuali yang ada di supermarket barangkali ya, yang tukang hitung di supermarket ya, kasir-kasir biasa. Ini emang asli dikumpulin. Jadi bukan pas kita mau datang tuh ditukerin gitu, enggak. Ini benar-benar dapat dari selama sebulan, Masya Allah. Dan ini ya, setiap keping ini kelak akan bersaksi nih di akhirat, di surganya Allah akan bersaksi dia bahwa ini dicari dengan ikhlas ya, dengan nyanyi seadanya, dengan alat musik seadanya. Kadang-kadang mungkin dihardik ya. Kadang-kadang mungkin dihardik. Dan juga banyak juga yang tadi tuh nggak sempet ngambil, nggak nyiapin, atau macem-macem. Kita belajar karakter manusia di jalan ya. Jadi bener ya. Jadi ada orang yang emang mungkin nyariin temen-temen langganan dia ngasih gitu. Tapi ada yang nggak peduli banget. Ada yang belum apa-apa, belum kita minta udah nolak. Gitu. Ya. Tapi inilah hasil dari semuanya bisa dapet ini. Dan 1 bulan dikumpulin dan nggak serakah. Ya Allah, beda banget sama kita manusia yang setiap hari udah dapat 10 juta masih kurang. Mau pengen 100 juta, udah punya 100 juta, masih pengen 1 miliar, udah pengen 100 miliar, pengen 100 triliun, apapun caranya, nipu, nyakitin orang, bahkan ngebunuh orang lain suka dilakukan untuk bisa mendapatkan yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Kita belajar dari para pahlawan ini, saya belajar dari para pahlawan muda ini. Inilah pahlawan-pahlawan muda, kita melihat inilah tindakan kepahlawanan yang betul-betul, kalau kita mau bilang revolusi akhlak, inilah revolusi akhlak yang harus dilakukan adalah membagi kebahagiaan walaupun sedikit kepada orang lain. Apalagi yang lebih hebat dari itu?
ketika setiap orang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kepentingannya. Ternyata ada teman-teman, ada hamba-hamba Allah yang sederhana, pakaiannya sederhana, ngomongnya sederhana, dompetnya juga sederhana, tapi tindakan mereka luar biasa. Ya, saya yakin malaikat-malaikat Allah mencatat di dunia tidak ada keadilan, tapi insya Allah kelak di surganya Allah akan ada keadilan dan mereka akan ditinggikan sebagai pangeran-pangeran dan putri-putri surga insya Allah. Teman-teman, siapa sih yang punya ide pertama kali ini? Saya pengen tahu. Waduh, luar biasa. Apa yang kamu pikirin? Kok bisa sampai gini loh? Ini nggak ada artinya, bener-bener. Iya. Saya aja kalau ngeliat ini di dompet saya udah nggak saya hitung. Dari mana kamu punya pikiran ngumpulin sehingga dia bisa jadi bantuan untuk anak-anak yatim piatu seperti ini, dan Allah suka tindakan amal yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Apa ide pertama, gagasannya tuh apa? Iya, karena apa ya? Menurut saya sih kemarin-kemarin anak-anak itu beginian ya nggak kepake, nggak terlalu diremehin. Terus kalau pikir-pikir ya udah untuk ini aja lah. Apa pertama-tama sih masjid aja ya, untuk masjid. Kepikiran karena lagi. di antara teman-teman juga ini diremehin. Awal mulanya dulu kita sempet kayak gitu. Awalnya. Kita juga nggak mau dulu memang kayak gini. Setelah kayak pikir-pikir, ya kan ada pepatah dikit lama-lama jadi bukit. Iya. Dan alhamdulillah dari selama sebulan ya terkumpul segini. Masya Allah. Ini tuh berapa sih kalau kita bilang ini kira-kira biasanya berapa? Nggak tentu ya Bunda, karena sekarang Lagi. pandemi begini juga kan, jadi nggak tentu juga. Gitu. Masya Allah. Oke, berapapun saja, tetapi upacara kita membuka ini nih. Aduh, saya tuh melihat tumpukan koin emas di surganya Allah ini ya, Masya Allah. Saya haru, bener-bener haru. Karena ini pasti hanya bisa ditukar sama mungkin beberapa lembar uang ratusan ribu yang biasanya kita makan. Kalau kita ya makan di restoran nggak boleh kurang dari ya 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, or more than that, you know. Sometimes we spend 1 million or 1/2 million to take our lunch or our dinner. But this, you know, ini apa? They collect ya, benar-benar ini cahaya surga insya Allah. Jika ada penduduk Jakarta ya di hari apa biasanya kalau lagi mau ngerjain gini setiap minggu keberapa atau apa? Tanggal 9. Setiap Ya? tanggal 9 sih. Setiap tanggal 9 sama tanggal 23. Setiap tanggal 9 dan Sama tanggal 23. Iya. Teman-teman bongkaran nih di sini udah bongkar uangnya dan kemudian belanja. Jadi ingat aja tanggalnya 9 Sama 23. dan 23 mampir di kolong jembatan di Tebet, deket apa ya? Stasiun. Deket stasiun ya. Kita di Jakarta kalau lewat Tebet sini mampir aja, cariin teman-teman di sini namanya apa. Nah, ini satu hal. Teman-teman di sini nggak ada nama. Iya. Tapi sekarang teman-teman akan membuat ya kegiatan ini lebih terorganisir gitu kira-kira, dan ada teman berpikir dari kelompok sedekah terbuka ya, sebagai apa di sini jabatannya, fungsinya Mas Heru? Terima kasih Bunda kesempatan ini. Alhamdulillah Allah mempertemukan kami dengan teman-teman ini, karena semula sedekah terbuka itu hanya komunitas yang dalam arti cuma mendampingi orang sakit ya, advokasi orang sakit yang kurang mampu, kita bawa ke rumah sakit, kita obati sampai sembuh insya Allah. Dan kemudian perjalanan kita bertemu beberapa teman, Bang Mungki gitu. Yuk kita campaign selain untuk kegiatan medis dan non medis, kita udah bedah rumah insya Allah, bantu makan pejuang jalanan seperti ojol, supir angkot, warteg gratis. Dan kebetulan ini adalah fokus kita yang pengen ke depan jalanin, karena teman-teman yang saya sudah dengar akan hijrah ke jalan yang lebih bagus, dari jalan ke jalan untuk ngajak teman-temannya kembali ya. Dan kita udah lihat dengan ngumpul koin ini mereka sudah bisa berbagi. Kok kita yang diberikan kelebihan, kenapa enggak gitu? Makanya kita pengen fokus ya, insya Allah kita bersama-sama berjalan ya di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang
harus kita bantu. Jadi emang paling bagus kalau kita bisa kayaknya alih profesi atau benar-benar bisa memproduk UKM atau UMKM. Jadi ada produksi ya yang bisa dibuat, yang mungkin itu ya yang dipikirin sama sedekah terbuka atau yang lain. Lebih ke ini ya usaha ekonomi mandiri tadi ya. Satu, kedua mungkin yang teman-teman di belakang orang baik itu yang pengen menyumbang lewat sedekah terbuka untuk saudara-saudara ini, menjaga akidah mereka. Jangan sampai sudah bagus nanti tidak didampingin, lari lagi ke hal yang negatif lagi. Jadi pesannya seperti itu dari donatur yang lewat kami itu. Dijaga akidahnya terus untuk istiqomah dan menularkan virus-virus kebaikan kepada teman-teman PANG di kota-kota lainnya. Bahwa memang ada anak-anak PANG yang pada narkoba ya ada anak ada oknum-oknum aja. Cuma yang sedang diperjuangkan sama teman-teman ini adalah sebenarnya mereka berteriak dengan cara dengan cara pakaian, dengan cara pemberontakan terhadap kemapanan kan kayak temen ini kan kita dan sebenarnya juga untuk mengatakan hey kami exist loh, kita ini ada, kalian jangan anggap kita nggak ada, bener? Kita ini ada, kita warga negara gitu ya, kita juga harus dipikirin kan gitu. Satu hal yang harus diakui adalah bahwa uang kecil 200 rupiah ini mungkin akan punah dengan adanya digitalisasi money ya. Tapi kan itu kita masih berproses dan kenyataannya kesadarannya adalah uang 200 koinan ini kalau kita punya kita juga nggak nganggep karena nggak tahu bisa beli apa dengan uang 200 gitu. Gorengan aja juga nggak dapet gitu loh satu ini. Tapi beginilah mungkin pesan yang disampaikan, kekuatan kecil di masyarakat jika dikumpulkan ini bisa menyelamatkan kemanusiaan gitu. Jadi aku secara pribadi menghimbau kepada sahabat-sahabatku, diantaranya Bang Fadlizon, Bang Fahri Hamzah, Bang Refli Harun, kemudian Mbak Najwa Shihab, Abang Muhammad Rocky Gerung, jangan lupa Muhammad Rocky Gerung. Seneng nggak kalau Muhammad Rocky Gerung kesini? Wah seneng pasti. Juga siapa namanya, Mas Hersu Beno Arif, Vasco Derusaimi, ya semuanya yang punya channel-channel, tinggal tanggal 9 sama 23 mereka ngumpul dan ngitung. Paling enggak di channel-channelnya teman-teman semuanya ada, kita bikinin deh nanti deh koin dari PANG Tebet Peduli. Mereka namain dirinya PANG Tebet dan tindakan mereka adalah peduli. Jadi PANG Tebet Peduli menghimbau kepada semuanya untuk mengumpulkan koin-koin ini dan kemudian menjadi berarti ya. Jadilah semuanya, bukan hanya PANG Tebet Peduli yang jadi pahlawan, tapi semuanya yang akan datang mampir di kolong jembatan Tebet ini di dekat stasiun Tebet, semuanya bawa deh berkarung-karung deh ginian nih, koin-koin, insya Allah jadi sorga ya. Keren. Bagi, oke. Jadi kita di sini juga dibantu sama Pestor Peduli sama Bang Putra Siregar, dibantu sama dia. Kita udah collab sama dia setiap bulannya. Bahkan sama Bang Putra pun bilang katanya ini jangan sampai berhenti collab ini, kalau bisa terus sampai mati katanya. Itu. Terima kasih untuk Bang Putra. Terima kasih untuk Bang Putra dan jajarannya udah membantu dan mensupport kita semua. Masya Allah, orang yang besar adalah orang yang tahu berterima kasih ya. Kalau kita tahu berterima kasih atas jasa orang lain, pihak lain, kita akan menjadi orang besar. Kita doakan teman-teman ya menjadi orang-orang besar di dunia ilal akhirah. Terima kasih banyak ya semuanya. Thank you. Ini keren banget ya. Mudah-mudahan banyak yang simpati dan ingat tanggal 9 dan tanggal 23 mampir ke bawah kolong jembatan di Tebet, ada mereka lagi ngitung collecting uang dan siap untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan piatu di 2 tempat dan du'afa juga bersama
sedekah terbuka yang insya Allah akan lebih involve. Bang Putra Siregar, terima kasih ya. Insya Allah kita salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.